Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. First of all, let's introduce our group. First, my name is Okta Desra and my name friends. is Fayat. My name is Nachi. What we did today, guys? We will do an interview. Where will we do interview, guys? We will interview at the house of the owner CV Art Logic Stone. Aing cong. Aing. Yes. Okay everyone, thank you. Keep follow our interview today. Bye, see you. Bye. Owner of TV Art Logic Stone. So follow along with our interview today. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum kami memulai wawancara pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dari saya Okta Desra, dari mahasiswi Universitas Sunan Ampel Negeri dengan prodi manajemen, dan teman Saya Raffi dari Prodi Manajemen Universitas Sunan Negeri Sunan Ampel. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Boleh memperkenalkan diri sebelumnya, siapa? Terima kasih pada adik-adik yang telah berkenan datang ke perusahaan kami dan mengunjungi perusahaan kami, di mana kami adalah salah satu perusahaan general trading dan supplier dan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bangunan building, renovasi rumah, pekerjaan cut and fill, pengurugan, dan lain-lain. Nama saya selaku pendiri perusahaan CP, yaitu CP Art Logic Stone, yang alamatnya di Jalan Gunung Jaya, Surabaya. Namanya sebagai pendiri saya Bapak Ade Mahdi, berdiri perusahaan ini tahun 2004. Ya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama perusahaannya bentuk badan perusahaannya. Di sini untuk perusahaan yang satunya ada dua perusahaannya. Satunya CP, itu CP Art Logic Stone yang bergerak tadi ya sudah saya katakan di bidang general trading, supplier, dan kontraktor. Pertanyaannya, visi dan misi kerjanya perusahaannya. Visi perusahaan saya yaitu menjadi perusahaan yang terpercaya dan berkualitas untuk melayani konsumen di segala bidang produk jasa yang kita tawarkan. Dan misi perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten bagi konsumen, ikut serta membangun negara Republik Indonesia tercinta ini, yaitu latar belakang dari perusahaan. Latar belakang perusahaan yang saya bentuk awalnya hanya supplier dari perusahaan batu alam dan marmer, kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan kontraktor yang dipercaya di dalam mengerjakan proyek-proyek banyak sekali ya, yaitu tadi saya sudah katakan bangun unit baru di perumahan-perumahan yang terkenal ada di Surabaya atau di Balikpapan atau di Jakarta, Gresik, Sidoarjo, dan kota-kota lain. Untuk barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan itu apa saja?
Kita hanya supplier dan tidak memproduksi barang tertentu ya. Supplier itu kita memasarkan produk-produk batu alam, marmer dan untuk dipasarkan. Tapi dalam perkembangannya kita mengerjakan segala jenis pekerjaan kontraktor. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira siapakah pasar dari perusahaan Bapak ini? Pasarnya banyak ya. Sekarang saya lagi mengerjakan satu hotel di Jalan Dinoyo 131, yang kedua rumah tinggal di Citraland, dan yang ketiga lagi mengerjakan pabrik cap orang tua atau Ultra Prima Abadi di Ploso Jombang. Dan masih banyak lagi konsumen-konsumen dari mulai unit pribadi ataupun developer-developer yang bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apa sih dengan adanya perusahaan ini tuh manfaat dari perusahaan ini tuh apa untuk sekitarnya atau pasar-pasar yang dituju oleh perusahaan? Manfaatnya tentu banyak ya, selain untuk diri saya dan sendiri dan keluarga, saya ikut membangun bangsa ini, terutama untuk jasa ya. Kita jasa karena nggak setiap orang kerjaan ini bisa dikerjakan. Kita manfaatnya untuk seluruh semuanya, untuk seluruh bangsa ini ya. Kita ikut membangun dan ikut serta dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Lalu bagaimana nih Pak kondisi persaingan atau kondisi pasar persaingan dari perusahaan ini? Siapa saja sih persaingannya atau bagaimana persaingan perusahaan ini? Pesaing kita sebetulnya cuma banyak ya, dan ada item-item yang tertentu yang gampang dikerjakan orang lain dan tidak bisa dikerjakan orang lain. Tentu pesaing-pesaing itu kita pesaingnya dengan harga ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain ya setingkat kita ya, itu kita bersaing cuman masalah harga aja, harga dan cara bayar gitu. Jadi pesaing-pesaing kita sudah punya pasar tertentu sebetulnya, market tertentu, dan kita hanya banyak sekarang melayani pelanggan-pelanggan yang sudah loyal ke kita, atau mungkin 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jarang saya mendapat klien-klien yang baru. Lalu untuk kelemahan, apakah bisa menjelaskan kelemahan dari adanya perusahaan ini atau pasar atau kelemahan pasar ini? Kelemahan pasar dari banyak sekali ya, terutama kalau kita dari sisi pemerintah juga menerapkan harga PPN yang terlalu tinggi. Itu membebani kita bagi perusahaan-perusahaan kecil ya, atau yang menengah yang lagi ini. Terus juga kelemahan-kelemahan yang lain, kita bersaing di harga antara konsumen dan kita sebagai penyedia jasa. Itu harga yang sangat murah yang kita tidak bisa bersaing di pasar. Harganya itu jauh di bawah dengan harga pasar. Kita nggak bisa menyesuaikan dengan harga yang ada. Kadang-kadang konsumen cenderung memilih untuk harga murah dengan minta kualitas yang bagus ya. Lalu strategi apa nih yang digunakan oleh perusahaan agar bisa berkembang perusahaan? Strateginya banyak ya. Selain strategi kita memasarkan sendiri, kita strategi yang paling utama dan itu jaga kualitas kita yang bagus, dan kita mendapatkan konsumen-konsumen yang loyal. Dan hampir berapa tahun ini tidak mendapatkan konsumen yang baru, tapi konsumen yang renewal atau yang sudah kita berjalan bekerja sama sebelumnya. Lalu untuk kelebihan dari perusahaan ini, kelebihan yang bisa ditonjolkan atau yang kalau bisa kayak dipamerkan lah dari perusahaan ini, dari perusahaan-perusahaan yang lain yang berbeda? Kalau kelebihan yang tentunya kita banyak ya. Kelebihan kita pertama dari segi kualitas tadi ya, kualitas kita karena dengan manajemen yang baik ya, dari hasil yang didapat itu jauh lebih baik dengan
pesaing-pesaing kita, ya, terus kelebihan-kelebihan yang lainnya juga kita dari segi pemasaran kita sudah solid gitu, sudah ini nggak terlalu memasarkan begitu banyak, nggak terlalu capek ini karena kita hanya getok tular dari antar teman, antara konsumen yang sebelumnya itu sudah berjalan. Terus kelebihan yang lain itu yang pertama kualitas dari hasil kerja kita itu mumpuni, itu aja. Berarti perusahaan ini nomor satu adalah kualitas untuk konsumen ya Bapak? Betul, itu salah satu dari tujuan kita ya, karena kualitas itu sangat menentukan untuk kedepannya. Terima kasih. Lalu untuk pengoperasian perusahaan ini Bapak kira-kira membutuhkan berapa sih karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini? Untuk pengoperasian itu sebetulnya tergantung kita proyek di mana ya, tergantung nilai pekerjaannya berapa dan tergantung besarnya berapa. Kita kebutuhannya, kita manajemen kontraktor itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Katakanlah kita lagi ngerjakan pabrik nih, ya kita karyawannya yang dibutuhkan sekitar 15-20 orang gitu. Atau kita ngerjakan rumah pribadi, ya itu berapa orang yang dibutuhkan, ya antara 7 sampai 10 sampai 20. Nah, itu manajemen kontraktor kita harus mengurangi kita kerja ketika kerjaan itu sudah mulai berkurang. Dan itu bedanya antara manajemen pabrik dengan manajemen kontraktor itu jauh berbeda. Kalau pabrik kan cenderung untuk konsisten, ya, kalau kontraktor harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Lalu kira-kira berapakah dana yang dibutuhkan untuk pengoperasian proyek tersebut? Dana yang dibutuhkan tergantung kita dapat kontrak. Katakan kontrak kita dapat berapa ya? Katakanlah 1 miliar. Dana yang dibutuhkan paling tidak itu sekitar 60% dari nilai kontrak. Itu paling aman posisi untuk kontraktor. Karena jika dana kita tidak mumpuni untuk itu, kita akan kesulitan dalam melaksanakan cash flow keuangannya. Untuk pembiayaan rencana bisnis ini, perusahaan memperoleh dari hutang atau modal sendiri? Sekarang ini saya tidak, karena posisi kita sudah berumur, sudah ini, saya tidak mengandalkan pembiayaan dari hutang. Kita mengandalkan hanya pembiayaan dari sendiri aja. Karena hutang itu ya, terutama saya sangat membebani sekali. Nilai interest yang ada kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Kita kerja kan, kalau kita kerja di proyek, kita kerja hanya 8 jam, tapi kalau interest itu sangat besarnya. Memang hitungannya 0, sekian persen, tapi mereka kerja 24 jam. Jadi saya putuskan untuk beberapa tahun ini saya ngambil pembiayaan dari modal sendiri. Baik Bapak, terima kasih sekali atas jawaban yang telah diberikan kepada kami, dan itu sangat membantu untuk tugas kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik UINSA yang telah melakukan wawancara dengan saya. Itu suatu kehormatan bagi saya untuk memacu adik-adik yang lainnya supaya bisa menimpa ilmu atau manajemen yang baik untuk nanti bisa berkarya ketika nanti sudah lulus dan terjun ke masyarakat, bisa berguna bagi nusa masyarakat. Amin.